Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budi luhur. Kembali lagi di channel YouTube Wisnu Aribo Probolinggo. Kali ini saya akan menerangkan pembelajaran audit dalam pertemuan keempat kali ini. Kita akan membahas tentang auditor. Auditor dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut dengan auditor. Auditor harus memutuskan apakah dalam auditnya ini ia akan menggunakan komputer atau tidak, dan pendekatan mana yang akan ditempuh. Siapa yang melakukan audit? Tergantung tujuan audit. Bisa saja internal audit, first party audit, atau lembaga independen di luar perusahaan. Internal audit atau first party audit dilakukan oleh atau atas nama perusahaan sendiri. Biasanya untuk manajemen review atau tujuan internal perusahaan. Lembaga independen yang di luar perusahaan. Second party audit dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Jadi second party audit adalah pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Third party audit dilakukan oleh pihak independen yang di luar perusahaan, misal untuk sertifikasi ISO 9001, BS 7799, dan lain-lainnya. Berapa pihak independen di luar perusahaan? Antara lain ada IIA 9, Institute of Internal Auditor, AAA, American Accounting Association, ISACA, Information System Audit and Control Association, mengeluarkan sertifikat CISA, satu-satunya asosiasi yang profit audit sistem informasi. Secara teknis mengacu kepada guideline dan prosedur yang diatur oleh COBIT, Control Objective for Information and Relation Technology. Tugas auditor sistem informasi dan teknologi informasi adalah memastikan sisi-sisi penerapan teknologi informasi memiliki kontrol yang diperlukan, memastikan kontrol tersebut diterapkan secara baik sesuai dengan yang diharapkan. Jadi itulah tugas auditor sistem informasi. Tugas auditor internal dan atau eksternal, memahami memahami kendali internal organisasi atau sistem informasi sehingga paham bukti-bukti apa yang harus dikumpulkan dan bagaimana mengevaluasi bukti tersebut. Hingga kemudian auditor akan memberikan dan merekomendasikan kepada organisasi. Gambar umum pekerjaan audit IT adalah proses audit meliputi verifikasi terhadap, pertama adalah sistem aplikasinya. Kenapa sistem aplikasinya? Ya, handal, efektif, memiliki kontrol yang melekat untuk memastikan kebenaran, kehandalan, kecepatan, maupun keamanan pada saat pengiriman, pemrosesan, serta pengeluaran informasi dari setiap tingkatan kegiatan sistem. Setelah itu planning, organization and management, policy and procedure, security, dan regulasi and
standar. Pada umumnya yang harus dilakukan oleh auditor yaitu pertama, langkah-langkahnya dia akan melakukan ada persiapan, review dokumen, persiapan kegiatan on-site audit, melakukan kegiatan on-site audit, persiapan persetujuan dan distribusi laporan audit, follow up audit. Itu yang harus dilakukan. Siapa yang diaudit? Yang diaudit manajemen, IT manajemen, IT spesifikasi spesialis seperti network, database, sistem analis, programmer, dan lain-lain. Yang kedua, user. Setelah user, habis itu semuanya yang dianggap memenuhi unsur dari sebuah sistem tersebut. 3 pendekatan audit terkait dengan komputer. Yang pertama adalah audit around and computer atau audit di sekitaran komputer. Audit touch the computer atau audit melalui komputer. Audit with the computer atau audit dengan menggunakan komputer. Software audit yang digunakan dapat digolongkan menjadi perangkat lunak khusus dan perangkat lunak umum. Kalau perangkat lunak khusus seperti SAS, Specialist Audit and Software. Kalau perangkat lunak umum itu biasanya menggunakan GAS, Generalisasi Audit Software. Perangkat lunak khusus atau terspesialis SAS, Specialist Audit Software, merupakan salah satu atau lebih program khusus yang dirancang oleh auditor agar sesuai dengan situasi dan kondisi audit tertentu. Kelemahan software audit ini jarang digunakan karena menyimpan dan memerlukan waktu. Penyimpanannya memerlukan waktu dan mahal yang pastinya memerlukan keahlian auditor di bidang komputer. Sangat mahal SAS ini harganya, jadi jarang banget dipakai. Perangkat lunak audit yang berlaku umum seperti GAS, Generalisasi Audit Software, perangkat lunak audit yang digeneralisasi terdiri dari seperangkat komputer yang secara bersamaan melakukan berbagai macam fungsi persoal pemrosesan data atau manipulasi data sebagai alat bantu audit. Program audit digenerasikan menjadi 2 manfaat. Yang pertama adalah program ini memudahkan pelatihan bagi staf auditor, user-friendly, dan tidak harus perlu memiliki pengetahuan tentang program. Dapat diterapkan, yang kedua, dapat diterapkan pada berbagai perusahaan dalam lingkup tugas-tugas yang lebih besar atau kecil tanpa harus mengeluarkan biaya, mengalami kesulitan dalam mengembangkan programnya. Demikian, itu adalah tahapan perancangan audit. Demikian pertemuan kali ini yang membahas tentang auditor. Jangan lupa like and subscribe, serta bunyikan lonceng di pertemuan saya di channel YouTube saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur, salam sehat.